warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa wa'ad. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita mengkaji kitab Al-Fikru Al-Islami ya, yang disusun oleh Al-Ustadz Muhammad Ismail ya Ustadz Al-Musa'id fil Jami'ah Al-Misriyah. Jadi beliau itu Al-Ustadz Al-Musa'id maksudnya associate professor di kampus Universitas Mesir ya, Al-Jami'ah Al-Misriyah. Dan kitab ini sangat luar biasa ya. Meskipun dalam satu penjelasan bahwa ini sebetulnya karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, cuman diatasnamakan Ustadz Muhammad Ismail. Dalam kitab ini sesuai dengan judulnya adalah Al-Fikru Al-Islami, yaitu kitab yang mengulas tentang pemikiran yang Islami. Jadi Al-Islami di sini sebagai sifat ya, dan ini kitab yang sudah cukup jadul ya, tahun 58, Masya Allah. Nah, ada beberapa pembahasan yang ditampilkan di dalam kitab ini, dan sebelum pembahasan diberikan satu muqaddimah. Muqaddimahnya coba kita awali dari muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. At-tasaqqufu bis-saqafatil islamiyyati fardun 'alal muslimin. Jadi melakukan tasaqquf yakni membina diri dengan saqafah, yaitu dengan saqafah Islamiyah, adalah fardu 'alal muslimin, merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Membekali diri dengan saqafah adalah wajib. Sawa'un, jadi sama saja, at-tasaqqufu bin nususi syar'iyyati, baik saqafah itu berupa teks-teks wahyu ya yang sifatnya syar'i, au bil wasaili allati tamakkana min fahmi hadhihi nusus wa tatbiqiha, atau dengan membekali berupa saqafah yang kedudukannya sebagai pengantar, wasail yakni media ya, media-media yang bisa makin mengukuhkan terhadap pemahaman nas-nas itu. Tadi kan kita mempelajari nas, berarti maksudnya mempelajari Quran, mempelajari hadis. Tapi ada juga ilmu-ilmu yang terkategori saqafah itu yang sifatnya dia sebagai wasail, sebagai wasilah. Nah, itu juga secara umum sebagai at-tasaqqufu bis-saqafatil islamiyyah. Ya, jadi supaya kita tamakkun namanya. Tamakkun itu adalah maksudnya kokoh ya. Punya basic yang kuat. Pemahamannya kenapa ini, kenapa itu, alasannya ini dan lain-lain. Wala farqa baina at-tasaqqufi bil ahkami syar'iyyati au at-tasaqqufi bil afkaril islamiyyah. Jadi tidak ada perbedaan antara membekali diri dengan saqafah berupa hukum-hukum syariat ataupun membekali diri dengan saqafah berupa pemikiran-pemikiran Islami. Maksudnya itu sama-sama penting atau sama-sama wajib, sama-sama diperlukan oleh seorang muslim. Jadi antara hukum syariat dengan afkar Islamiyah. Supaya tidak terjadi gap ya, misalnya seorang muslim itu katakanlah mendalam secara hukum-hukum syariat, tetapi tentang afkar Islaminya mungkin terbatas atau kurang, maka kadang-kadang salah di dalam menerapkan hukum. Afkar Islam itu misalnya sistem pemerintahan dalam Islam. Ya, afkar Islam itu misalnya adalah sistem ekonomi dalam Islam. Ya, seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan ahkam syariah kan adalah ya hukum-hukum yang digali dari nas-nas syariat itu. Ya. Sistem politik Islam, ya itu termasuk diantara afkar Islamiyah. Ya.
Ini harus seimbang ya. Jadi kedua-duanya la farqa, sama saja. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa dia lebih hebat karena tasakuf ahkam syariah, sementara lemah dalam afkar islami. Nah itu mestinya tidak terjadi. Artinya kalau seorang muslim, maka kedua-duanya adalah perkara yang sama pentingnya. Ghairu annahu minal mu'lim, hanya saja bahwa sesungguhnya menjadi sebuah hal yang menyedihkan atau sesuatu hal yang mu'lim, yakni pedih ya. Maksudnya kita merasa sesuatu yang menyakitkan, annahu, bahwasanya munzu ghazal gharbul biladal islamiyah, bahwasanya semenjak barat ya memerangi negeri-negeri Islam, fi saqafatihi wa hadaratihi, baik memerangi dalam hal saqafahnya kaum muslimin, memerangi dalam hal hadarahnya kaum muslimin, wa basata alaihi ahkamahu wa mafahimahu wa sultanahu. Kemudian barat ini setelah melakukan ghaza, yang kedua yang barat lakukan adalah basata. Basata yakni menguasai atau mendominasi kaum muslimin, negeri-negeri Islam dengan hukum-hukum ala barat. Ya, mafhum ala barat. Bahkan sultanuh, ya, kekuasaan yang dijalankan atau dikendalikan oleh barat. Itu maka apa dampaknya adalah a'radul muslimuna 'anis saqafatil islamiyati. Kaum muslimin kemudian berpaling. Jadi kaum muslimin tidak lagi kemudian mengarahkan pandangannya ya, jadi kemudian teralihkan kaum muslimin itu dari harusnya kepada saqafah Islamiyah ya. Ini adalah natijatan litaqallusi sultanil Islam ya, subhanallah. Taqallus ya. Taqallus itu maksudnya adalah disebabkan karena menyusutnya atau semakin apa istilahnya ya, mengendurnya, kendor ininya ya, taqallus sultanul Islam, kekuasaan Islam itu kan melemah. Wa inhirafan fi dzauqis salim, juga karena ada inhirafan namanya. Inhirafannya penyimpangan di dalam zauq salim, di dalam zauq itu artinya adalah rasa ya, atau taste-nya. Taste yang benar itu anjaddatihi min jarai diayatil mudallilat ya. Yang itu adalah disebabkan lantaran adanya diayat al-mudallilah. Diayat al-mudallilah itu kampanye-kampanye atau propaganda-propaganda menyesatkan. Jadi ad-diayatul mudallilah namanya. Kampanye-kampanye propaganda-propaganda penyesatan ya. Allati tashunnu hamalatuha 'alal islami ala wa 'ala saqafatihi. Ya. Jadi propaganda-propaganda jahat itu yang kemudian tashunnu ya, yang kemudian menyerang ya. Jadi para propagandis, istilahnya ya, propagandis dari apa namanya, propaganda yang penyesatan itu, mereka tasyunnu ini menyerang ya, menyerbu ya, siapa? Hamalatuha, para pengemban-pengemban propaganda penyesatan itu, alal Islam, menyerang kepada Islam, juga wa ala saqafati, menyerang kepada saqafah kaum muslimin. Ini pengantar yang sangat bagus sekali ya, bahwa kalau orang Islam itu dalam keadaan normal, dia itu taste-nya kepada saqafah Islam baru cocok. Taste tadi itu sok, dia berasa kayak andai kata itu makanan, cocoknya harusnya ke situ. Tapi umat Islam sampai kehilangan zauknya, manisnya rasa belajar Islam itu sampai hilang. Sampai tidak lagi berasa sesuatu yang nikmat. Ya, jadi
inhirafan fi dzauqis salim. Hilang jadi rasa. Kayak kan ada ungkapan misalnya orang Islam itu belajar Islam memangnya sepenting apa sih, atau belajar Islam itu kemudian kok sesuatu yang kayak enggak relate, misalnya belajar Islam itu kok sebagai sesuatu yang ini kayaknya bicara cuman akhirat doang, bicara Islam itu hal-hal yang terjadi. Itu dengan istilah minal mu'lim, itu sesuatu yang menyedihkan. Dan itu baru terjadi sebetulnya belakangan ini. Itu sesudah adanya serbuan barat. Ghaza al-Ghorbu al-Bilad al-Islamiyata. Yaitu ketika semenjak barat menyerbu negeri-negeri Islam. Menyerang dalam hal sakofa, dalam hal hadorah kaum muslimin. Ya. Bahkan kemudian memperluas, ya, bukan hanya menyerang, yaitu memperluas cengkraman hukum-hukum mafahim dan sultan. Subhanallah. Nah, jadi kata penulis ya, rahimahullah, wa qad ra'aitu an ansyura syai'an min hadhihi tsaqafatil islamiyati. Maka kata beliau, aku berpendapat bahwa baiknya aku menyebarluaskan ya syai'an min hadhihi tsaqafah. Yaitu sekelumit, makanya istilah dengan cuma bunga rampai saja. Syai'an di sini maknanya sedikit, sekelumit min hadhihi tsaqafat Islam, dari tsaqafah Islam yang agung dan besar itu, amalan dengan harapan fi an yajidan nasu biha, bahwasanya nanti orang-orang akan mendapati di dalam apa yang disusun oleh beliau itu, muslimin wa ghairi muslimin, baik dia kaum muslimin maupun bukan, ma yusaqifu uqulahum, yang itu bisa kemudian membekali sakofah untuk akal pikiran mereka, wa yusahhihu azwaqahum, juga membenahi, meluruskan lagi zauq mereka yang menyimpang tadi itu, kan zauqnya tadi. Azwaq itu jamak dari zauq. Kalau tunggal zauq, rasa atau taste, ya kan ada misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu dikata zaqa yazuku. Jadi tiap orang itu punya rasa mati yang berbeda-beda. Dha'iqah. Nah, jadi tadi yusaqqifu uqulahum, yang kedua yusahhihu azwaqahum, yang ketiga yu'aliju ba'dal hubud al-fikri. Yaitu harapannya sang penulis ini adalah bahwa yang ketiga bisa menjadi menyelesaikan sebagian ya al-hubud al-fikri, yaitu kemerosotan berpikir, allati yukhayyimu ala hatihil mantiqah, yang melanda kawasan, maksudnya ini adalah negeri Islam. Mantiqah ya, mantiqah artinya wilayah, tempat. Ya. Atau maksud beliau di sini adalah terkait dengan sakofah Islam itu. Maksudnya area sakofah Islam itu. Wallaha as'alu an yuwaffiqal muslimin. Dan aku memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kaum muslimin lil qiyami bima faradahu Allahu alaihim, agar mereka mampu menegakkan apa-apa yang difardukan Allah atas mereka, minat tasaqqufi bil Islam. Apa yang Allah fardukan kepada mereka adalah tasaqquf, yaitu membekali diri dengan saqafah bil Islam, yaitu dengan Islam, wa hamli da'watihi, juga kewajiban mengemban dakwah Islam, wa nashri saqafatihi, kewajiban menyebarkan saqafah Islam. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Subhanallah. Beliau adalah Muhammad Ismail Abduh. Luar biasa ini ya. Jadi pengantarnya ini sini sudah sangat memberikan satu perspektif bahwa ini bukan kitab sembarangan. Ini kitab berkaitan dengan membangkitkan kaum muslimin. Bukan sekedar kajian fikih, bukan sekedar
kajian tentang beberapa ayat atau hadis. Ini adalah sebuah tantangan besar, tadi disebut dengan istilah hubutil fikri, merosotan kemunduran berpikir. Nah, jadi kitab ini memposisikan diri pada posisi itu. Ya, luar biasa kitab ini sebetulnya. Kalau orang sudah khotam, harusnya dia, wah, canggih banget dah. Berarti ini sebetulnya secara tidak langsung pembahasan ini pandangan ke depan, tapi dengan kondisi saat itu yang sedang berada dalam masa kemunduran. Iya. Jadi memotret kondisi Islam kaum muslimin yang benar-benar, apalagi ini adalah tahun 50-an kan, 58. Tahun 58 itu benar-benar Islam sangat jauh tuh di bawah. Yang sangat berjaya itu kan sosialisme, komunisme, kapitalisme. Sangat jatuh di bawah. Dia memotret kondisi kaum muslimin yang seakan-akan itu bahkan dikatakan sudah ada muncul pesimisme, ada muncul perasaan rendah diri, inferior. Dipotret kemudian ini isu apa? Jadi pemikiran-pemikiran apa yang paling utama dibenahi? Kan dari sekian banyak kemerosotan itu, wah, kalau diinventarisir banyak sekali itu hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, kemudian di sini beliau memberikan ya, panduannya bahwa tentang topik ini. Nah, semuanya itu untuk mengantarkan kepada tadi menyelesaikan persoalan kemunduran kaum muslimin, membangkitkan kembali kaum muslimin. Subhanallah. Jadi begitu, luar biasa nih Syekh. Bab 1 itu adalah al-Islamu tariqatun muayyanatun fil aish. Ya, itu bab 1. Nah, di ini ya. Masya Allah. Halaman 7, 8. Oh iya, siap. Kalau ada yang mau disampaikan, tafadhol. Sambil jalan ya. Ya, karena tadi itu baru mukadimah kan ini. Berarti kan secara tidak langsung penggambaran ini tadi karena di kondisi tahun 58 dan sekarang kan sebetulnya kalau orang sekarang kan melihat ini baru dari mukadimah nih, baru dari mukadimah aja. Orang sekarang itu kan memandang tadi bahwa ya tadi Islam itu memang relate dengan kondisi hari ini. Sementara kan ketika kalau kita baca mukadimah cuma secara tekstual, ya kan kondisi saat itu bukan kondisi hari ini, memang relate kan? Sebenarnya relate karena kondisi kaum muslimin yang digambarkan sekitaran tahun 50-an itu adalah kondisi yang juga sebetulnya secara benang merahnya sama, yaitu kaum muslimin masih belum pulih kebanggaan mereka tentang Islam, masih belum pulih ya sikap minder mereka kepada pemikiran barat. Dari sisi itu masih sama. Berarti artinya sampai detik ini pun sama. Sama. Maksudnya persoalan terbesar kaum muslimin itu adalah belum sampai pada penjelasan yang meyakinkan bagaimana Islam itu sebetulnya sebagai sistem yang mampu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Artinya di banyak hal sebetulnya kaum muslim itu sudah melihat bahwa mereka ada persoalan, bahwa mereka ini banyak sekali problem-problem. Tetapi kemana mereka mencari solusi? Ya. Ternyata kaum muslimin ini kan sebagian itu belum melihat bahwa Islamlah solusinya. Oleh karena itu kitab ini adalah mengajak ya kepada kaum muslimin bahwa persoalan-persoalan kemunduran kaum muslimin, kemerosotan berpikir kaum muslimin itu sebetulnya sangat berkaitan dengan bagaimana Islam itu dipahami oleh kaum muslimin. Nah, makanya bab satunya ini luar biasa keren banget ya. Al-Islamu tariqatun. Wow, itu langsung bikin sebuah garis yang tegas. Islam itu tariqah muayyanah, ya. Sebuah metode yang khas, yang khusus tertentu, fil aish, bagaimana menjalani kehidupan atau metode kehidupan yang unik kalau di sini diterjemahkan. Metode kehidupan yang unik. Namanya unik itu sesuatu yang
harusnya adalah membanggakan, sesuatu yang membuat pemiliknya itu merasa sangat terhormat karena di luar mereka nggak punya itu. Jadi, kemudian yang kedua, dari sisi judul itu penulisnya menegaskan bahwa al-Islamu bukan sekedar ritual. Tukus misalnya, tukus bukan sekedar ritual kahanutiyah namanya ya, ritual-ritual ala orang-orang Nasrani yang hanya ibadah mahdoh. Jadi langsung dikasih poin bahwa al-Islamu thoriqatu fil aish. Nah, kasih sifat thoriqatun muayyanatun fil aish. Ya, metode tertentu, metode yang khas, metode yang unik di dalam kehidupan atau menjalani kehidupan. Jadi kalau Islam itu dipahami secara benar, maka yang terwujud itu bukan hanya personal muslim. Yang terwujud adalah sebuah masyarakat dengan thariqatu aishin, sebuah metode kehidupan yang khas, yang muayyanah. Nah sekarang kan kenyataannya kaum musliminnya misalnya bahkan banyak, tapi kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain yang kaum muslimin sedikit, kok kayaknya sama-sama aja. Dari sisi gaya hidupnya, dari sisi metode hidupnya, dari sisi tatanan ekonominya, tatanan politiknya, tatanan pergaulannya, pemerintahannya, kayaknya mirip-mirip aja itu. Jadi itu kenapa? Karena Islam itu tidak diposisikan sebagai thariqatu aishin, metode kehidupan, diposisikan hanya sebagai ritual, hanya sebagai etika moral. Nah, ini kan luar biasa Syekh kitanya ya. Baik ya. Jadi bab 1 adalah al-Islamu thariqatun muayyanatun fil aish. Islam merupakan metode khas, metode unik di dalam kehidupan. Berarti kita harusnya berbeda, harusnya kita khas. Al-Islamu tirazun khassun fil hayat. Tiraz yakni gaya hidup. Islam itu adalah sebuah gaya hidup yang khas, yang khusus, yang unik di dalam kehidupan. Mutamayyizun an ghairihi kullat tamayyuzi, yang itu membedakan atau yang berbeda dari selain Islam dengan perbedaan yang kullat tamayyuz. Ulama ini perbedaan yang bersifat menyeluruh, perbedaan yang bersifat mendasar, ya 100% berbeda. Wa huwa yafrudu 'alal muslimina 'aishan mulawwanan. Jadi Islam itu sebetulnya mewajibkan kepada kaum muslimin sebuah kehidupan aishan, yang aishan itu mulawwanan, yang diwarnai atau terwarnai, ya, atau bercorak bilaunin sabitin muayyanin, dengan warna atau corak yang sabit, yang bersifat pasti dan muayyan, tertentu, khas. La yatahawwalu wa la yataghayyaru. Dan warna corak kehidupan kaum muslim itu dia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergeseran. Karena dia sabit. Sabit itu maksudnya kokoh, teguh. Ya. Wa yahtammu alaihim at-taqayyuda. Dan Islam ya mengharuskan kepada kaum muslimin at-taqayyuda bihadat tirazil khassi. Mengharuskan agar umat Islam ini ngapain? Taqayyud. Taqayyud yakni berpegang teguh atau terikat namanya. Taqayyud itu mengikatkan diri bihadat tirazil khas, dengan metode kehidupan yang unik tersebut. Taqayyudan, sedemikian rupa mereka terikat, yaj'aluhum, menjadikan mereka kaum muslimin la yatma'innuna fikriyan wa nafsiyan, sampai-sampai mereka kaum muslim itu tidak akan bisa merasakan ketenangan secara pemikiran maupun secara kejiwaan
illa fi hatan naw'il mu'ayyani minal aish, kecuali harus hidup dengan corak khas kehidupan semacam itu. Dia akan merasa galau ya, akan merasa gelisah, risau, resah. Kalau kehidupannya itu bukan dengan tirozun khasun ya, yang islami gitu ya. Wala yash'uruna bis-sa'adati illa fi, dan kaum muslimin tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kecuali fihi, kecuali ketika mereka hidup di dalam kehidupan yang diatur atau dengan metode yang islami itu. Jadi muallif penulis kitab ini menegaskan bahwa tumakninah kemudian sa'adah itu sebetulnya perkara yang belum terwujud kaum muslimin dalam konteks kaum muslimin sebagai umat. Bagaimana bisa terwujud tumakninah, ketentraman, sa'adah, kebahagiaan kalau mereka diatur dengan sistem kapitalisme, sistem sekularisme. Kaum muslimin, kalau yang kaum muslimin ini sudah bersakawah Islamiyah, itu mereka nggak rela. Mereka tidak akan terima. Mereka akan merasa tidak bisa tenang. Ibaratnya tidak tenang tidurnya lah. Nggak enak. Belum bisa plong gitu. Jadi at-tumakninah, as-sa'adah bidun, ya, tanpa ada tadi ya. Nau'il muayyan minal aishi, yakni bil islami, maka tidak akan terwujud. Subhanallah. Sampai seperti itu ya digambarkan bahwa kebahagiaan kita itu sebetulnya hanya bisa hadir ketika kita diatur oleh Islam. Ketenangan kehidupan kita, baik secara pemikiran, baik secara kejiwaan, nafsiyah, itu hanya bisa terwujud ketika kita hidup dalam naungan kehidupan Islami. Jadi ini sebuah perspektif yang sangat mendalam, ya, sangat kuat sebetulnya ya. Ketika misalnya di tengah kaum muslimin itu ada katakanlah gagasan-gagasan bahwa mengajak untuk ketentraman hati, mengajak untuk ketenangan jiwa, tapi ternyata penjelasan terkait Islamnya itu hanya pada aspek-aspek ruhiyah, aspek-aspek moral misalnya ya, aspek-aspek akhlak. Menurut paragraf ini sebetulnya nggak akan terjadi. Karena seorang muslim itu, dia kan kehidupannya kehidupan yang dalam semua bidangnya itulah harus Islami. Bukan hanya secara personal dia Islami. Jadi bukan hanya istilahnya hatinya yang diberesin atau akhlaknya yang dibenerin, tapi kemudian mereka bergelimang dalam kehidupan yang tidak Islami, itu mustahil tumakninah, mustahil sa'adah, gitu ya. Kayak ini banyak yang pengen diomongin nih. Ikut dulu aja. Baik, ja'al Islamu majmu'ata mafahim anil hayah. Jadi Islam itu datang dengan sebagai sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi Islam itu datang sebagai atau dalam posisi majmu'ah, ya, sekumpulan majmu'atu mafahim anil hayah. Sekumpulan mafahim, sekumpulan konsep tentang kehidupan yang tusyakkilu wijhata nadzurin muayyanatin, yang mafahim Islamiyah ini akan membentuk wijhatu nadzurin, cara pandang muayyanatin yang tertentu, yang khas, spesifik. Poin satu. Yang kedua, waja'a fi khututin aridatin. Nah, dikatakan Islam itu datang dengan serangkaian konsep tentang kehidupan yang itu akan membentuk cara pandang. Tetapi kalau kita mempelajari Islam itu kan, misalnya Quran kita itu kan sekitar 600-an halaman. Nggak sampai beribu-ribu kan. Orang pasti akan bertanya, bagaimana pengertiannya Islam itu
menjelaskan semua konsep terkait kehidupan. Nah, ini penjelasannya bahwa bentuk Islam itu datang khutut uridah, ya, yaitu khutut yakni garis-garis yang besar. Jadi garis-garis besar ini kan nanti bisa diderivasi, diturunkan garis-garis lebih kecil, sehingga kemudian Islam itu mengcover semuanya. Islam itu datang dalam bentuk kalamullah, itu dia sifatnya khutut uridah namanya, garis-garis besar. Mustahil kalau kemudian semua persoalan disinggung dalam Al-Quran itu secara keseluruhan sampai dengan itu butuh berapa halaman. Nggak mungkin. Ya itulah justru mukjizatnya Al-Quran itu ya. Itulah justru keagungan Al-Quranul Al-Karim ya. Dia khututin auridotin. Ay ma'anin amatin. Jadi di dalam Islam itu terdapat makna-makna yang sifatnya umum, tu'aliju jami'a masyakilil insani 'anil haya, yang kemudian menyelesaikan seluruh persoalan kemanusiaan di dalam kehidupan. Seluruh persoalan manusia dalam kehidupan ini diselesaikan itu melalui ma'anin ammah, makna-makna yang sifatnya umum. Yang dengan makna-makna umum tadi itu ya, kemudian yustanbatu minha bil fi'li, digali darinya ya, digali darinya secara real, ilajun ya, ilaj yakni solusi kulli mushkilatin, solusi atas tiap-tiap persoalan tahdutsu yang terjadi lil insan, yang dihadapi oleh manusia. Jadi makna umum itu dia bisa menyelesaikan jami'a masyakil, seluruh persoalan, karena dia bisa digali, bisa terjadi istinbat, digali. Wa ja'ala kulla dzalika mustanidan ila qa'idatin fikriyatin, dan Islam menjadikan kulla dzalik, semua hal tersebut, mustanidan ila qa'idatin fikriyatin, ya, bersandar atau bertumpu kepada satu kaidah fikriyah, ya, kaidah berpikir, dari tahtaha, yang mengalir atau kemudian yang apa istilahnya itu ya, yang kemudian diperoleh darinya kullul afkari anil haya, seluruh ya semua pemikiran-pemikiran tentang kehidupan. Nah, subhanallah. Jadi step-stepnya itu dia ma'anin ammah karena dia khutut aridah, karena dia bisa diistinbat ya. Istinbat ini bertumpu kepada kaidah fikriyah, yang dari situlah kemudian afkar-afkar yang lain itu kemudian bisa dirumuskan. Wa tutakhadhu miqyasan. Nah, kemudian Islam itu juga diambil atau dijadikan miqyasan sebagai standar patokan ya, yang kemudian yubna 'alaiha kullu fikrin far'i, yang kemudian dibangun di atas standar itu setiap-tiap pemikiran yang cabang, furu. Pemikiran cabang itu adalah sebetulnya tumbuh dari standar itu. Kama ja'alal ahkama, sebagaimana juga Islam menjadikan hukum-hukum min mu'alajatin wa afkarin wa ara'in, itu menjadikan hukum-hukum berupa mu'alajat, solusi, berupa afkar, pemikiran-pemikiran, berupa ara' yakni pandangan-pandangan yang munbasiqatun 'anil aqidah, yang itu adalah memancar dari akidah. Mustanbatatun minal khututil aridah, yang merupakan hasil digali atau istinbat dari garis-garis besar itu tadi. Ya. Subhanallah. Jadi ini luar biasa ya Syekh kita ini yang menjelaskan bahwa kaum muslimin kalian punya Quran. Kaum muslimin kalian punya hadis. Quran yang sekian ratus halaman. Hadis yang sekian ribu hadis.
bagaimana kemudian itu bisa membentuk thariqah yang sebagaimana judul ini. Thariqah muayyanah yang mencakup semua segi kehidupan. Emang gimana gambarannya itu? Karena Islam datang dengan majmu'ah mafahim, yaitu sekumpulan pemahaman anil hayah, tentang semua aspek kehidupan. Yang itu nanti hasilnya adalah membentuk wijhatun nazar, cara pandang. Jadi kayak kita dikasih kacamata kehidupan. Jadi membentuk kacamata. Pertanyaannya, gimana mekanismenya Islam itu bentuk kacamata? Nah, diterangkan lagi bahwa Islam itu secara wahyu dia bentuknya garis besar. Khutut aridah. Garis besar itu artinya adalah makna-maknanya itu bersifat umum. Kalau maknanya bersifat umum, berarti dia berpotensi untuk dilakukan penggalian, diderivasi makna-makna. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa bakunya, standar bakunya itu adalah semua itu harus bertumpu kepada kaidah fikriyah, cara berpikir, kaidah berpikir. Ya. Sehingga karena ada kaidah berpikir yang menjadi istilahnya katakanlah frame-nya, maka setiap pemikiran-pemikiran yang dilahirkan itu insya Allah sejalan. Setiap pemikiran yang kemudian dirumuskan itu insya Allah selaras ya, menjadi sesuatu yang katakanlah harmonis, tidak akan saling bertabrakan. Yang berikutnya bahwa itu bukan hanya sekedar pengetahuan maklumat, tapi dijadikan sebagai miqyas. Poin besar juga ini, miqyas. Ya. Jadi miqyas, kemudian mu'alajat, yaitu adalah solusi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Beraya. Baru 2 paragraf kayaknya udah sangat bagus banget ini ya.